Anda merasa stres memuncak? Gampang sekali marah karena hal-hal sepele, dan di malam hari, Anda sulit memejamkan mata karena terus memikirkan masalah harian? Nah, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kunci ketenangan batin Anda itu justru ada di dapur, bukan di botol suplemen? Dan seringkali, suplemen magnesium yang ramai di pasaran itu bukanlah jawaban utama. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengapa magnesium dijuluki sebagai mineral peningkat ketenangan. Kita juga akan bahas bagaimana mengenali tanda-tanda kekurangan magnesium. Dan yang terpenting, apa 7 makanan sumber magnesium terbaik. Anda akan terkejut betapa mudahnya kita bisa mengonsumsi suasana hati yang baik. Omong-omong, apakah saat ini Anda rutin mengonsumsi suplemen magnesium? Tulis di kolom komentar ya, apakah suplemen itu efektif bagi Anda? Saya penasaran untuk membandingkan pengalaman di akhir video nanti. Lantas, apa sih istimewanya magnesium ini? Singkatnya, ini adalah mineral yang sangat esensial, terlibat dalam lebih dari 300 proses biokimia di tubuh kita. Bayangkan saja dia adalah dirigen utama dalam orkestra besar tubuh Anda. Tanpa kehadirannya, musik tubuh tidak akan berjalan harmonis. Mineral ini bertanggung jawab atas fungsi otot, kesehatan jantung, dan yang paling penting bagi topik kita hari ini, sistem saraf kita. Magnesium ini adalah relaksan alami. Ia bekerja dengan cara membantu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres, sekaligus meningkatkan kadar GABA. GABA ini adalah sebuah neurotransmitter yang secara harfiah memberi sinyal ke otak Anda. Hey, semuanya aman, kamu boleh rileks sekarang. Saat kadar magnesium kita rendah, rem internal ini tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, kita terus berada dalam mode siaga atau fight or flight. Bahkan saat tidak ada ancaman nyata yang sedang kita hadapi. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa pengatur di dalam diri kita ini sudah kehabisan tenaga? Tanda pertama dan paling jelas adalah kelelahan kronis. Bukan lelah yang hilang hanya dengan tidur nyenyak, tapi rasa pegal dan lesu terus-menerus. Di mana bahkan saat pagi pun, Anda tidak punya energi untuk bangkit dari tempat tidur. Magnesium berperan penting dalam produksi energi di tingkat sel. Ketika tubuh kekurangan zat ini, baterai Anda tidak akan bisa terisi penuh. Jika Anda minum kopi berliter-liter, tapi tetap merasa lemas dan tidak bertenaga, mungkin masalahnya bukan kekurangan kafein, tapi defisiensi magnesium. Ini adalah kondisi di mana tubuh dan pikiran Anda seolah-olah berjalan dalam mode hemat energi, dan mengerjakan tugas apapun terasa sangat berat. Ini adalah alarm pertama yang wajib Anda perhatikan. Gejala kedua yang sangat terlihat adalah gangguan atau masalah pada otot. Ini bisa berupa kram, terutama yang menyerang otot betis di malam hari, tik, kedutan pada kelopak mata, atau bahkan spasme. Perlu Anda ketahui, magnesium dan kalsium bekerja sama. Kalsium bertugas menggerakkan atau mengencangkan otot, kontraksi, sementara magnesium bertugas memastikan otot bisa beristirahat atau rileks, relaksasi. Saat keseimbangan ini terganggu dan kadar magnesium Anda rendah, otot tidak akan bisa rilaks sepenuhnya. Mereka akan berada dalam kondisi tegang yang konstan, meskipun ketegangan itu mungkin tidak Anda sadari. Inilah yang menyebabkan munculnya kejang atau kram yang tiba-tiba dan menyakitkan, membuat Anda terbangun di tengah malam. Atau bisa juga berupa kedutan mata yang mengganggu dan terasa sangat menjengkelkan sepanjang hari. Ini adalah sinyal langsung dari tubuh Anda yang memberitahu bahwa ia sangat kekurangan mineral penting ini untuk bisa beristirahat dengan baik. Gejala ketiga yang sangat mengganggu kualitas hidup adalah masalah tidur. Anda butuh waktu lama untuk bisa terlelap, sering gelisah dan bolak-balik. Kalaupun tertidur, tidur Anda tidak nyenyak, terasa ringan, dan mudah terbangun. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, magnesium dapat membantu menenangkan sistem saraf. Mineral ini berfungsi mengatur produksi melatonin, yaitu hormon tidur. Tanpa asupan magnesium yang cukup, otak Anda tidak akan menerima sinyal istirahat dan akan terus bekerja aktif, menganalisis hal-hal yang terjadi sepanjang hari. Hasilnya, Anda tidak akan mendapatkan tidur yang dalam dan benar-benar memulihkan energi. Dan kurang tidur ini pada akhirnya menyebabkan kelelahan dan sifat mudah marah di siang hari, sehingga siklus buruk ini terus berputar. Mari kita bahas gejala keempat, yang sangat erat kaitannya dengan topik utama kita, yaitu rasa cemas dan mudah marah yang berlebihan. Jika Anda mulai menyadari bahwa hal-hal kecil saja bisa membuat Anda marah, dan Anda selalu merasa tegang, seolah-olah menunggu sesuatu yang buruk terjadi, ini bisa jadi sinyal adanya kekurangan magnesium.
Magnesium berfungsi sebagai peredam atau penyeimbang bagi sistem saraf Anda, melindunginya dari stimulasi yang berlebihan. Ketika peredam ini tidak ada, sel-sel saraf menjadi sangat sensitif atau hipersensitif. Stimulus apapun, seperti suara keras, pertanyaan tak terduga, atau masalah kecil, akan memicu reaksi yang terlalu kuat. Anda menjadi seperti kabel telanjang yang terbuka, dan kondisi emosi Anda pun menjadi sangat tidak stabil. Gejala kelima, dan ini cukup mengejutkan, adalah dorongan kuat untuk mengonsumsi yang manis-manis, terutama coklat. Tentu saja suka coklat bisa jadi hanya kebiasaan. Tetapi jika hasrat ini mulai terasa obsesif atau sangat mengganggu, Anda perlu mulai berpikir. Alasannya sederhana, coklat hitam atau dark chocolate adalah salah satu sumber magnesium yang paling kaya. Jadi ketika tubuh Anda mengalami defisit, secara bawah sadar ia akan meminta atau mencari produk yang mengandung elemen yang sedang dibutuhkan tersebut. Jika Anda merasa tidak bisa melewati hari tanpa sebatang coklat, kemungkinan besar tubuh Anda bukan sekadar ingin yang manis, tapi sedang berusaha mengisi kembali cadangan mineral yang krusial ini. Ini adalah mekanisme pengaturan diri yang cerdas dari tubuh dan sudah sepantasnya kita mendengarkannya. Lalu, mengapa kita tidak langsung saja membeli suplemen di apotek? Pertama, ini soal bioavailabilitas. Magnesium yang berasal dari makanan masuk ke tubuh dalam bentuk kompleks bersama vitamin dan mineral lain, seperti serat dan antioksidan, yang membantu penyerapan menjadi lebih baik. Alam telah menciptakan paket yang ideal. Misalnya, vitamin B6 secara signifikan meningkatkan penyerapan magnesium, dan di banyak makanan, kedua zat ini memang ditemukan bersamaan. Sementara itu, dalam suplemen seringkali digunakan bentuk magnesium yang murah, seperti magnesium oksida, yang penyerapannya sangat buruk. Sebagian besar dari bentuk ini hanya melewati saluran pencernaan tanpa terserap, sehingga tidak memberikan manfaat. Kedua, soal keamanan. Praktis tidak mungkin mengalami overdosis magnesium hanya dari makanan, karena tubuh Anda secara otomatis akan membuang kelebihannya. Namun, cerita berbeda jika kita bicara suplemen. Jika dikonsumsi tanpa pengawasan atau dalam dosis yang terlalu tinggi, Anda berisiko mengalami efek samping yang tidak menyenangkan, terutama yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Oleh karena itu, langkah yang paling bijak dan aman adalah dengan memperbaiki pola makan Anda terlebih dahulu dan memperkaya diet dengan makanan yang kaya akan kandungan magnesium. Mari kita langsung lihat apa saja makanan-makanan tersebut. Kita akan mulai dengan daftar superfood pilihan kami yang akan memberikan ketenangan bagi kesehatan Anda. Dan juara pertama kita, sumber ketenangan yang luar biasa, adalah biji labu. Jangan cepat-cepat dibuang saat Anda memasak labu. Hanya dengan 1 genggam saja, sekitar 30 gram, sudah mengandung hampir 40% dari kebutuhan magnesium harian Anda. Ini sungguh luar biasa. Biji labu tidak hanya kaya magnesium, tetapi juga mengandung lemak sehat, protein dan seng, zinc, yang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh. Ukurannya memang kecil, tapi manfaatnya untuk sistem saraf kita sangatlah besar. Bayangkan, di setiap biji tersembunyi dosis kecil ketenangan dan relaksasi. Mereka sangat ideal dijadikan camilan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga efektif membantu Anda mengatasi stres sepanjang hari. Nah, bagaimana cara kita memasukkan biji-biji ini ke dalam menu harian? Gampang sekali. Anda bisa memakannya langsung, baik itu mentah atau yang sudah sedikit dikeringkan dipanggang. Yang paling penting, hindari menggorengnya dengan garam. Kenapa? Karena suhu tinggi dapat merusak sebagian nutrisi baiknya. Dan tentu saja, terlalu banyak garam itu tidak sehat. Cukup taburkan biji labu ini di atas oatmeal pagi Anda atau yogurt. Tambahkan juga ke dalam salad untuk mendapatkan tekstur renyah yang enak sekaligus manfaat kesehatannya. Anda bahkan bisa menghaluskannya menggunakan blender atau penggiling kopi, lalu mencampurkannya ke dalam smoothie atau adonan kue. Ini adalah produk serbaguna yang sangat mudah disisipkan ke menu apapun, dan Anda akan mendapatkan dosis maksimal dari penenang alami terbaik. Peringkat kedua dalam daftar kami jatuh kepada kacang-kacangan, terutama almond. Almond memang pantas dinobatkan sebagai salah satu jenis kacang paling bermanfaat. Hanya dengan segenggam almond atau sekitar 30 gram, Anda sudah mendapatkan kira-kira 20% dari kebutuhan magnesium harian Anda. Selain itu, almond kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan, dan juga mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Almond adalah camilan sempurna untuk otak dan sistem saraf Anda. Almond juga membantu menstabilkan kadar gula darah.
Ini sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi, karena lonjakan glukosa yang tiba-tiba dapat memicu rasa mudah marah atau iritasi. Almond sudah enak dinikmati sebagai camilan di antara waktu makan. 10 hingga 15 butir saja sudah cukup untuk mengganjal perut dan memberi Anda dorongan energi. Anda juga bisa menggunakan tepung almond dalam adonan kue, menggantikan sebagian tepung terigu biasa. Ini akan membuat kue atau biskuit Anda jadi lebih sehat. Cobalah membuat susu almond sendiri di rumah. Caranya mudah dan rasanya lezat sekali. Atau cukup taburkan beberapa butir almond yang sudah dicincang ke dalam smoothie atau bubur pagi Anda. Ada banyak sekali pilihan, dan setiap cara tersebut akan menambahkan nutrisi baik dan ketenangan ke dalam menu harian Anda. Poin ketiga dalam daftar kita adalah sayuran berdaun hijau gelap, dan rajanya di sini tentu saja adalah bayam. Ingat kartun Popeye si pelaut? Dia makan bayam untuk menjadi kuat, tapi dia juga bisa memakannya untuk menjadi lebih tenang. Satu cangkir bayam yang sudah dimasak mengandung sekitar 40% kebutuhan magnesium harian Anda. Seluruh rahasianya terletak pada klorofil, pigmen hijau tanaman, yang di pusat molekulnya terdapat atom magnesium. Oleh karena itu, aturan sederhananya adalah, semakin gelap dan hijau daunnya, semakin banyak kandungan magnesium di dalamnya. Selain bayam, perhatikan juga Swiss chard, yikal, dan jenis sayuran berdaun hijau lainnya. Cara termudah untuk mengonsumsi lebih banyak sayuran hijau adalah dengan menambahkannya ke setiap porsi makan Anda. Coba masukkan segenggam bayam ke dalam omelet atau smoothie pagi Anda. Anda bahkan tidak akan merasakan rasanya, tapi manfaatnya akan langsung Anda dapatkan. Saat membuat salad, gunakanlah sayuran hijau gelap sebagai dasarnya, alih-alih selada iceberg yang kurang bernutrisi. Bayam juga bisa ditumis sebentar dengan bawang putih dan minyak zaitun. Ini adalah lauk pendamping yang sempurna untuk ikan atau ayam. Jangan takut bereksperimen. Sayuran hijau bukan hanya sekadar hiasan di piring Anda, tetapi merupakan sumber nutrisi yang kuat bagi sistem saraf Anda. Lanjut ke posisi berikutnya, di urutan keempat, ada buah alpukat yang teksturnya creamy dan lembut. Buah ini memang lagi populer banget dalam beberapa tahun belakangan, dan bukan tanpa alasan. Satu buah alpukat berukuran sedang saja sudah mengandung sekitar 15% kebutuhan magnesium harian kita. Tapi nilai gizi alpukat tidak berhenti di situ saja. Alpukat juga kaya akan potasium, vitamin B, dan lemak sehat yang sangat penting bagi kesehatan otak serta sistem saraf. Kombinasi nutrisi ini menjadikan alpukat pilihan tepat untuk melawan stres dan meningkatkan mood atau suasana hati. Bahkan, teksturnya yang creamy itu sendiri sudah mampu memberikan sensasi nyaman dan kepuasan tersendiri saat dikonsumsi. Pilihan klasik yang pasti sering Anda dengar adalah roti panggang dengan alpukat untuk sarapan. Caranya mudah. Cukup lumatkan setengah buah alpukat menggunakan garpu, tambahkan sedikit garam, lada, air perasan lemon, lalu oleskan pada roti gandum utuh. Ini adalah menu sarapan sehat dan mengenyangkan, yang akan memberikan Anda energi bertahan lebih lama. Selain itu, alpukat juga bisa ditambahkan ke dalam salad untuk meningkatkan rasa kenyang. Alpukat adalah bahan dasar yang sempurna untuk membuat saus guacamole yang lezat atau sebagai bahan dasar sup dingin. Menariknya, alpukat bahkan bisa digunakan dalam hidangan penutup loh. Contohnya, Anda bisa membuat mousse coklat, di mana alpukat memberikan tekstur creamy yang sempurna tanpa tambahan kalori berlebih. Kita sampai pada poin kelima yang ditunggu-tunggu, yaitu coklat hitam. Ya, ini bukan hanya sekadar camilan enak, tapi juga bisa jadi obat stres alami. Namun, perlu diingat, yang dimaksud adalah coklat hitam berkualitas tinggi dengan kandungan kakao minimal 70%. Dalam 30 gram coklat jenis ini, terkandung sekitar 16% kebutuhan magnesium harian Anda. Selain itu, biji kakao kaya akan flavonoid, yaitu antioksidan yang berfungsi ganda. Mereka meningkatkan sirkulasi darah, termasuk ke otak, dan juga merangsang produksi endorfin, hormon pemicu rasa senang. Jadi, jika Anda mendadak ingin makan coklat saat sedang stres, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Kunci dari manfaat coklat adalah moderasi atau konsumsi yang bijak. Anda tidak perlu menghabiskan satu batang penuh sekaligus. Cukup 2 atau 3 potong kecil saja per hari. Porsi ini sudah sangat cukup untuk memberi Anda asupan magnesium, meningkatkan suasana hati, tanpa perlu khawatir akan berat badan. Pastikan Anda memilih coklat dengan komposisi paling sederhana, masa kakao,
mentega kakao, dan gula yang seminimal mungkin. Anda bisa menikmati dark chocolate begitu saja, ditemani secangkir teh atau kopi hangat. Sebagai alternatif, lelehkan coklat, lalu siramkan di atas potongan buah, atau parut sedikit, dan campurkan ke dalam sereal atau oatmeal pagi Anda. Ini adalah cara yang lezat untuk memanjakan diri sambil tetap memberikan manfaat terbaik bagi kesehatan. Di urutan ke-6 dalam daftar terbaik kita, ada keluarga kacang-kacangan. Ini termasuk lentil, chickpea, atau kacang Arab, kacang hitam, dan kacang polong. Mereka adalah superfood sejati yang sayangnya sering sekali diremehkan atau dilupakan. Sebagai contoh, satu cangkir lentil yang sudah dimasak dapat memenuhi hampir 20% kebutuhan magnesium harian Anda. Kacang-kacangan ini juga merupakan sumber protein nabati dan serat yang luar biasa. Serat yang terkandung di dalamnya dicerna perlahan-lahan. Ini sangat membantu menjaga kadar energi dan gula darah tetap stabil, yang pada akhirnya mencegah perubahan suasana hati yang drastis. Mood swing. Ini adalah makanan yang mengenyangkan dan harganya terjangkau, sekaligus sangat peduli pada kesehatan sistem saraf Anda. Kacang-kacangan dikenal sangat serbaguna dalam pengolahannya. Dari chickpea atau kacang Arab, kita bisa membuat hummus yang populer, sangat cocok sebagai camilan atau olesan roti. Lentil juga bisa ditambahkan ke dalam sup, hidangan rebusan, atau bahkan diolah menjadi patty atau semacam perkedel untuk menu vegetarian. Jenis kacang lainnya, seperti kacang merah, cocok sekali untuk salad, isian burrito, atau sebagai pendamping makanan utama. Namun, untuk menghindari masalah pencernaan atau kembung, sangat disarankan agar kacang-kacangan ini direndam terlebih dahulu sebelum proses memasak. Cobalah masukkan kacang-kacangan ini ke dalam menu Anda setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu, dan rasakan manfaatnya. Tubuh Anda pasti akan berterima kasih. Kita sampai pada produk ke-7, produk bonus kita, yaitu pisang. Meskipun pisang bukan juaranya dalam hal kandungan magnesium, kontribusinya tetap patut diperhitungkan. Satu buah pisang berukuran besar dapat memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan harian tubuh Anda. Namun, daya tarik utama pisang terletak pada efek sinerginya yang komprehensif. Pisang kaya akan kalium, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan otot. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan. Triptofan ini adalah asam amino yang akan disintesis tubuh menjadi serotonin, yang kita kenal sebagai hormon kebahagiaan. Oleh karena itu, pisang adalah pilihan camilan yang sempurna untuk meningkatkan suasana hati, mood Anda secara cepat dan efektif menghilangkan stres atau ketegangan. Jadi, seperti yang sudah kita lihat, alam sebenarnya sudah menyediakan solusi untuk menjaga ketenangan kita. Kita tidak perlu buru-buru pergi ke apotek mencari sebotol pil penenang. Perjalanan Anda menuju harmoni dan keseimbangan batin bisa dimulai langsung dari dapur Anda sendiri. Segenggam biji labu, salad bayam, beberapa potong cokelat hitam, atau pisang untuk camilan, ini bukan hanya sekadar makanan, tapi investasi nyata dan sangat lezat untuk kesehatan sistem saraf Anda. Ingatlah, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dalam pola makan bisa menghasilkan perbaikan besar dan signifikan pada kondisi tubuh Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukung saluran kami dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan episode kesehatan terbaru dari kami. Jangan lupa juga tekan ikon lonceng. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan kita di awal tadi. Dari semua makanan ini, mana yang sudah rutin Anda konsumsi? Atau mungkin Anda punya rahasia makanan anti-stres andalan Anda sendiri? Bagikan temuan Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan daftar makanan yang paling bermanfaat ini bersama-sama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jaga diri Anda baik-baik dan tetap tenang.